tentunya nanti dilihat pada step-step atau langkah-langkah dari RJP itu sendiri. Tapi sebelum masuk kepada prakteknya kita kan harus paham dulu ya RJP. Itu RJP itu kan resusitasi jantung paru. Yang jelas kalau resusitasi itu pengertiannya itu mengembalikan hidup ya, kehidupan gitu ya. Dengan apa? Dengan melakukan tindakan sebenarnya pada jantung dan pernapasan. Karena dua organ vital itulah yang sifatnya dia menopang kehidupan ya. Jadi sebenarnya RJP itu dilakukan lebih tepatnya pada kasus-kasus henti jantung ya. Jadi jantungnya berhenti, otomatis dia nggak mompa, akhirnya dibantu pakai tangan dari luar gitu ya. Nah kemudian tujuannya ya untuk mengembalikan fungsi sirkulasi dan respirasi. Dilihat dari apa? Salah satu yang diharapkan dari tindakan RJP ini adalah kembalinya sirkulasi spontan ya, pernapasan spontan yang disebut dengan ROSC ya, Return of Spontaneous Circulation ya. Jadi kalau sirkulasinya jantungnya udah mompa, otomatis paru-paru juga dapat. Yang dilihat adalah sebenarnya kesadaran pasien. Kalau misalnya dia udah tertolong dengan RJP, yang dilihat adalah kesadaran itu nggak pernah pasien itu munculnya dari bawah ya, karena yang dapat oksigen itu yang utama tuh dari otak dulu ya. Makanya kita pada saat pompa itu sebenarnya menggantikan fungsi pompa jantung yang dia berhenti. Jadi kalau kita pompa, apalagi pompa itu sebenarnya sebelah lebih ke kiri ya, jadi ventricle yang kita pompa. Karena fungsi dari ventricle kiri itu kan dia memang volume darah yang siap untuk dialirkan ke aorta, kemudian dialirkan terutama ke otak dulu. Makanya aorta itu dia ngadepnya nggak ke bawah ya, dia ada 3 cabang itu, dia ke atas. Ada yang ke otak, ada yang ke ekstremitas, dan bagian-bagian yang lain yang ditambahkan itu ke otak. Pada saat kita pompa diharapkan aorta ini nyemprot nih ke atas dulu. Nah itu yang kita harapkan pasien itu pada saat kita RJP itu ada respon gitu ya. Responnya apakah buka mata, apakah pasiennya batuk ya. Kalau misalnya ada respon tersebut ya otomatis kita hentikan RJP-nya gitu ya. Itu tujuannya itu. Kemudian indikasinya hanya 2 sebenarnya ya, henti jantung, henti nafas. Nah tapi dilihat dulu, kalau pada orang dewasa itu patokannya dia henti jantung, lebih banyak henti jantungnya ya. Jadi benar-benar nadinya itu tidak teraba, nadi karotisnya itu tidak teraba. Itu indikasi untuk dilakukan RJP. Makanya pada kasus-kasus jantung sekuensnya itu bukan A B C D E ya, tapi CAB berarti. Tapi kalau dia yang memang udah henti jantung, tapi kalau henti nafas ya tetap aja yang harus dilakukan intervensi itu di RW-nya dulu gitu ya. Jadi tergantung kasus ya. Jadi jangan semua itu dilakukan CAB, padahal pasiennya